Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amit tadhakuri jiranim bidhi salami majajtadam an jarami muqlatim bidami baligh maqasidana am habati rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi zulma'i min 'izami ya rabbi bil waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mengawali aktivitas kita hari ini, serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah saya mendapatkan amanat dari pengurus Masjid
Jami Al-Ikhlas untuk bisa belajar bersama, ya, belajar bersama, tapi sayanya di depan katanya, untuk bisa taklim secara rutin, mungkin 1 bulan sekali di Sabtu subuh, Sabtu yang pertama, ya, dengan materi kajian, ya, yang awalnya memang saya tawarkan kajiannya apa. Kemarin ada informasi tasawuf atau kajiannya sifatnya tematik atau kajiannya berupa tafsir. Namun kalau saya kepingin taklim itu sistematis. Artinya sistematis itu, ya, berurutan, sistemik. Sudah barang tentu harus mempunyai kitab rujukan, ya. Mempunyai kitab rujukan, ya. Silakan sifatnya tematik atau apapun, tapi sistematis, sistemik, ya. Maka dengan izin pengurus yang kita kaji, insya Allah tafsir surah Yasin. Satu surah yang selama ini sering kita baca. Surah yang agak panjang yang paling sering kita baca adalah surah Yasin, ya. Surah yang agak panjang yang paling sering kita baca surah Yasin. Di mana-mana sering kita baca dan kita tafsirkan, ya. Tapi tafsir yang kita pakai adalah khusus untuk surah Yasin. Maka diambil dari karangan Syekh Amamizadah, ya. Jadi khusus untuk surah Yasin saja, ya. Jadi itu yang kita kaji. Adapun nanti selanjutnya misalkan kajiannya kurang menarik, mau diganti, silahkan. Misalkan mau ngaji tasawuf, silahkan, ya. Atau mau ngaji apa, silahkan. Yang penting kita taklim, kita ngaji. Tidak harus kitabnya yang tebal, yang penting ilmunya manfaat. Bukan pelajarannya intelektual, yang penting kita bisa amalkan. Karena ilmu terbaik adalah ilmu yang manfaat, yang barokah dan bisa kita amalkan. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara, ya. Tafsir surah Yasin ini, ya, karangan Syekh Amamizadah, perlu saya ilustrasikan, memang di dalamnya banyak kisah-kisah dan cerita-cerita. Namun kita tidak memperdebatkan satu keadaan, karena seumuran kita pengamalan jauh lebih baik ketimbang perdebatan. Perdebatan yang tidak pernah kunjung selesai tidak akan membawa ketenangan dan bukan menambah pahala dan keberkahan. Jadi seumuran kita bukan waktunya lagi berdebat. Satu ilmu kita amalkan jauh lebih bermanfaat ketimbang segudang ilmu namun hanya untuk jadi bahan perdebatan. Karena perdebatan di bidang agama nggak akan pernah kunjung selesai. Dan para imam-imam mujtahid, para imam-imam yang mengajarkan kita, satu pun berbeda pendapat, namun satu pun tidak ada yang berdebat yang mengakibatkan perpecahan. Perbedaan adalah kekayaan, ketidaksamaan adalah keragaman. Namun bagaimana kita bisa mengambil manfaat? Ternyata keanekaragaman akan membawa keselarasan dan keserasian serta keindahan. Insya. Jadi kalau saya berbeda dengan yang lain, ya karena memang kita nggak sama. Kalau yang lain berbeda dengan saya, bukan berarti kita ini berpecah atau terpisah, tapi jadikanlah rangkaian bunga yang berbeda warna namun menjadi sekuntum yang indah. Insya, ya. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratul Makkiyah. Surah Yasin ini termasuk surah Makkiyah.
Jadi surah itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Karena masa Rasul itu terbagi dua. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. 10 tahun baginda Rasul di Makkah, 13 tahun baginda Rasul di Madinah. Ya. Dan surah Yasin ini termasuk surah yang turun ketika pada fase di Makkah. Ya. Jadi sebelum baginda Rasul berangkat hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Wasababu nuzuliha innal kufara qalu inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abil Talib. Sebab-sebab turun daripada surah Yasin ini, sebab-sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Ya, itu salah satu ulumul Quran. Ya, salah satu ulumul Quran. Sebab kita belajar Al-Quran bukan cuma belajar membacanya, tapi belajar memahaminya juga. Maka banyak ilmu-ilmu yang terkait di dalamnya, yang kalau kita kaji, luar biasa lama Pak. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang mencari dalil, kalau kita nggak punya ilmu, repot. Kita mencari dalil, tapi ilmu kita nggak punya, repot jadinya. Ya. Sebab seseorang ketika mencari dalil, itu harus memahami berbagai macam disiplin ilmu. Contoh, kalau kita membaca satu kitab, nggak cukup kita tahu bahasa Arab, nggak cukup dengan kita tahu qawaidul lughawi, kemudian tarjamah, tapi juga kita harus belajar yang namanya nahu, sharaf, mantik, ma'ani, bayan, balaghah. Ketika kita membaca Al-Quran, nggak cukup dengan tajwid, tapi kita belajar bagaimana ulumul Quran, uslub, asbabun nuzul, muhkamat, kemudian mutasyabihat, nasyikh, mansuh. Tuh. Belum lagi kalau kita belajar hadis, mustalahul hadis, taisir pun mustalahil hadis. Kita harus belajar sanad, matan, rawi, kemudian juga rawi bagaimana apakah dobit, adil, fikot, kedudukan hadis apakah sahih, apakah sahihnya lidzati, li ghairi, apa hadis ahad, apa hadisnya termasuk dhaif, mursal, maktu, munqati, dan segala macam. Maka rasanya kalau kita belajar ke arah sana, kita belum bisa apa-apa. Tapi kenapa sekarang banyak manusia yang belum bisa apa-apa, tapi menjustifikasi seseorang itu salah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Wasababun nuzuliha, dan sebab-sebab turunnya ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innal kufara qalu inna Muhammadan laisa bin nabiyyin wala mursalin. Orang kafir berkata, inna Muhammadan laisa bin nabiyyin, Muhammad itu bukan nabi. Ya, kata orang kafir nih sebabnya. Karena ada kalimat innaka laminal mursalin. Muhammad itu bukan nabi, wala mursalin, bukan juga rasul. Bagaimana Muhammad bisa jadi nabi? Bagaimana Muhammad bisa jadi rasul? Bal huwa yatimu Abi Talib, tetapi ia merupakan seorang yatim yang dirawat oleh Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Siapa? Pamannya Nabi. Abu Talib itu adalah bapaknya Ali bin Abi Talib. Dia itu bukan nabi. Muhammad bukan rasul, Muhammad bukan nabi, cuma seorang yatim yang dipelihara oleh Abu Talib, kemudian dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Bagaimana bisa jadi nabi orang yatim? Nah gitu. Orang itu Pak, kalau enggak punya keturunan orang hebat, tiba-tiba kalau jadi hebat kan orang banyak yang ragu, betul?
Orang banyak yang ragu. Si Anu katanya jadi ini. Masa sih? Dia mau orang kagak gablek. Masa iya babanya aja orang bego, emaknya aja juga orang bodoh, masa iya sih jadi orang begini? Ragu tuh. Si Anu sekarang hebat tahu, masa sih gitu. Tapi kalau keturunan orang hebat, si Anu sekarang jadi Anu. Bong, dia mah pantes. Orang babanya Anu, emaknya Anu, kan gitu ya. Lah ini Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Masih kecil sudah dalam keadaan yatim piatu. Bagaimana Muhammad kok bisa jadi nabi? Ya, ini logika berpikirnya orang kafir. Dia itu cuma anak yatim. Wa madzahaba ilal maktabi wa mata'allamal ilmi minal muallim. Muhammad itu enggak pernah pergi ke tempat belajar. Muhammad itu enggak pernah belajar ilmu dari orang alim. Ya kan Nabi Muhammad itu kan orang enggak mampu, kan gitu kan ya, yatim piatu, masih kecilnya dagang ngangon kambing, remaja dikit dagang kain. Bagaimana bisa tuh? Jadi contoh, si Anu sekarang jadi ustad. Masa sih jadi ustadz, bapaknya aja nggak bisa baca Quran, emaknya aja nggak bisa nulis. Emang bagaimana bisa jadi ustadz? Orang nggak pernah pesantren, ngaji juga enggak, jalan dari mana? Ya, kan logika berpikir manusia begitu. Tapi kenabian itu kan bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah Subhanahu. Ya, dia nggak pernah belajar. Enggak pernah nuntut ilmu. Fakaifa yusiru nabiyan. Bagaimana bisa Muhammad jadi seorang nabi? Tuh. Jadi pada ragu orang-orang kafir, Pak, pada ragu. Fakanal kufaru misriyan fi inkarihim faradallahu ta'ala qaulul kufar wa anzaluhu hada surah. Tuh. Ketika orang kafir tuh ragu dengan kenabian Muhammad, ya, maka Allah meyakinkan tentang keberadaan Nabi Muhammad dengan perkataan kepada orang kafir, wa anzala hadhihi surah, dan diturunkanlah surah ini, yaitu surah Yasin. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau laminal, lamnya lamut taukid. Lamnya lamut taukid. Pasti adalah benar tuh. Seorang rasul tuh. Jadi enggak ada keraguannya. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalati wa nubuwah. Faqala ya Muhammad inna ankaral kufara wa sa'altaka fala taqtama bidzalika ana asyhadu innaka laminal mursalin. Tuh. Dibela sama Allah, ya. Saksikanlah wahai orang-orang kafir, ini Muhammad benar-benar adalah seorang nabi, seorang rasul. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Tidak ada. Ya. Jadi awal kalimatnya itu surah Yasin dengan kalimat ya dan sin. Ya. Kalau di dalam Quran itu, Pak, banyak sekali kan nama surah diambil dari ayatnya. Ya. Al-Baqarah ada enggak di dalamnya kalimat Al-Baqarah? Ada. Ali Imran ada enggak? Jadi Ali Imran, bukan Al Imran ya, tapi Ali Imran, keluarganya Imran, An-Nisa. Tapi ada surah, Pak, dalam Quran, antara nama surah dengan ayatnya itu enggak nyambung. Ada. Namanya surah itu, tapi di dalam isi surah tidak ada kata-kata yang dimaksud. Surah apa kira-kira? Nah, itu masjid ini. Masjid kita. Surah Al-Ikhlas. Namanya Suratul Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata
Ikhlas. Ada apa enggak? Enggak ada. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Itulah ikhlas. Dia namanya ada, tapi enggak disebut ora popo, iku jenenge ikhlas. Ya. Jadi nggak pernah protes itu. Apa pernah surat Al-Ikhlas protes Jibril? Kenapa? Saya nggak terima. Lah kenapa? Ya. Kalau surah yang lain disebut dalam Quran dalam ayatnya, kok saya nggak ganti? Ganti apa? Ganti surah Al-Ahad gitu. Nggak pernah tuh protes dia. Ya, itu namanya ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, lalu kenapa kok ada bacaan Yasin? Ya. Di dalam penelusuran Syekh Hamamizadah, wa fil lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Dan di dalam lafaz Yasin, ya dan sin. Kalau bisa Bu, Pak, belajarnya jangan bahasa Indonesianya ya. Belajar juga bahasa Arabnya. Ini sekarang pengen yang cepat aja, yang dibaca bahasa Indonesianya. Akhirnya banyak yang salah, banyak yang keliru. Makanya kita bersyukur bisa di sini belajar bahasa Quran. Di sini ya, belajar kan ada tuh belajar Quran. Kalau cuma Indonesianya banyak yang keliru, Bu. Yasin, ya asin. Iya gitu ya. Ya asin. Alladzina amanu alat zina amanu alat zina. Makanya belajar ya. Kalau Quran itu usahakan dari sumbernya langsung deh. Dari Qurannya langsung. Ya sekarang pengen sekarang mau gampang belajar ada bahasa Indonesianya. Belajar pakai bahasa Indonesia, kemana-mana tahu jadinya. Ya asin. Ya. Lalu Yasin itu maksudnya apa? Di dalam kata Yasin, ya dan sin, khamsatu aqwalin, ada 5 qaul. 5 pendapat. Ya. Jadi kalau kita ngaji pakai kitab, itu sistematisnya begitu. Ada pendapat si anu, pendapat si anu, pendapat si anu, pendapat si anu. Nah, dan nggak sembarangan orang ngarang kitab tuh nggak sembarangan. Jadi jangan kita bilang, itu kan kitabnya begini gitu manusia biasa segala macam. Kita nggak gampang yang namanya ngarang kitab. Tadi kan saya bilang gitu. Banyak disiplin ilmu yang harus dipelajari. Tuh. Ada 5 qaul. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir. Ahli tafsir namanya mufassirin. Ahli hadis namanya muhaddisin. Ahli fikih namanya faqihun, jamaknya fuqaha. Tuh. Ahli usul namanya usuliyin. Nah gitu. Ahli tafsir, sebagian ahli tafsir berkata, Yasin artinya ya insan. Yasin artinya ya insan. Dari mana ya insan itu? Wa'adatul arabu annahum yakhuduna min kulli kalimatin harfan. Kebiasaan orang Arab mengambil dari satu kalimat diambil satu huruf doang. Diambil satu huruf doang. Yasin, ya insan. Ya sama alif diambil huruf ya. Insan diambil huruf sin. Jadi ya sin. Itu kebiasaan orang Arab itu dalam satu kalimat diambil cuma satu huruf. Kalau bahasa kita sekarang mah disingkat-singkat gitu ya. Kira-kira orang mana yang paling senang nyingkat-nyingkat itu? Orang daerah mana itu?
Kalau makanan saya perhatikan paling banyak orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu paling banyak nyingkat-nyingkat makanan, Bu. Contoh, cilok, ya. Artinya apa? Aci dicolok. Tuh. Gitu ya. Cireng, aci digoreng. Kan gitu ya. Terus apa lagi? Apa? Cimol, aci di mall. Aci digemol, bentuk. Apa lagi? Cilor, aci dan telur. Apa lagi? Batagor, apa? Bakso tahu goreng. Apa lagi? Cuanki. Apa cuanki? Cuanki, cari cuan jalan kaki. Ya. Apalagi pagi-pagi ngomongin jajanan nih. Apalagi kira-kira? Banyak itu, ya. Banyak kayak gitu ya. Jadi kebiasaan orang Arab tuh biasa begitu. Mengambil satu huruf dari satu kalimat. Yasin itu artinya ya insan. Diambil kul kalimatin harpan sumaya talafaduna bihi wa yakhuduna min ya'i ya nida. Ya-nya ya nida tuh. Ya nida. Ya min insan ya sinan parokabu fasara yasin tuh. Jadi ya insan, ya-nya ya nida ditambah dari insan diambil yaitu hurufnya huruf sin. Maka jadi yasin. Itu artinya ya insan. Allahumma salli ala Muhammad. Itu satu kaul. Kemudian ya dalam kaul yang lain Yasin juga waqala ba'du, sebagian yang lain mengatakan mufassirin al muradu minhu ya sayyidil mursalin. Ya sayyidil mursalin. Waqala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'an. Nah, jadi yang ketiga sebagian mufassir yang lain berkata Yasin itu ismun min asma'il Qur'an. Nama dari nama-nama dalam Al-Qur'an. Yasin itu cuma sebuah nama aja kan gitu ya. Dalam Al-Qur'an nama surah ada berapa? 114 surah yang diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri surah An-Nas. Jadi itu cuma nama surah aja ya kata sebagian mufassir. Tidak ada apa-apanya atau tidak hal yang tersembunyi. Tapi sebagian yang lain waqala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Nah ini yang dikaji lagi. Jadi beda-beda pendapat manusia tuh. Yasin itu adalah nama dari nama-nama Allah. Nama dari nama-nama Allah. Ismun min ismi'illahi ta'ala. Min asma'illahi ta'ala. Adalah satu nama dari nama-nama Allah. Sejauh ini yang kita pahami Pak, nama-nama Allah itu ada berapa? Berapa? 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Itu sejauh yang kita pahami sekarang kan gitu ya. Baru sampai situ kan 99 nama. Dan nama itu terukir di tangan kita. Nama itu terukir di tangan kita. Kalau kita lihat tangan kiri kita ada tulisan bahasa Arab angka 8 dan angka 1. Ini yang garis tangannya benar ya, yang garis tangannya lurus, yang garis tangannya berantakan mah ribet itu. Di tangan sebelah kiri ada tulisan nomor 8 dan nomor 1. Yang tangannya
rada lurus. Kemudian di tangan kanan kita, kebalikannya kan ya, angka 1 dan angka 8. 81 ditambah 18 jadinya berapa? Berapa? 90. Walillahi asmaul husna. Nah, tapi itu maksudnya nanti kita bahas kapan-kapan ya. Belajar pelan-pelan, jangan mau serakah, jangan serakah. Pelan-pelan dulu nanti. Ustadz sekarang aja, belum waktunya. Sombong amat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Yasin itu adalah satu nama ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama-nama Allah. Yang 99 ada nggak Yasin itu? Ada nggak? Kan nggak ada kan ya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari'u, dan seterusnya sampai ya Rashidu, ya sudahlah kalau nggak hafal mah. Ya Rashidu, ya Sabur. Kan nggak ada Pak Ustadz Yasin. Mana nama-nama Allah? Ya. Ternyata yang dimaksud dengan ismun min asma'illahi ta'ala kala ya disebutkan dalam tentang nama surah Yasin ini fi tafsiri Istirabazi, di dalam kitab tafsir Istirabazi. Pernah dengar nggak tafsir itu? Klasik banget itu. Kita kan sejauh ini kan kalau dengar tafsir paling tafsirnya Jalalain, iya, Maraghi, Munir, Sawi, tafsir apa lagi? Tobari, Kasyaf, atau kumpulan semua tafsir namanya Safwatu Tafasir, kalangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tafsir. Ya, jadi kalau kita sebutin disiplin-disiplin ilmu itu, wah, kayaknya kita belajarnya Masya Allah. Makanya dibilang begitu, orang tambah belajar itu seakan-akan bukan tambah pinter tapi tambah bodoh. Ketika pengurus ngumumkan pengajian tafsir Hamami, apa dalam benak kita? Loh, emang ada tafsir Hamami? Nah, apalagi yang sering masang pakong. Gue mah taunya cuma tafsir mimpi. Yang masang pakong, ya. Jadi banyak lagi ketika kita ngajinya apa? Safinah. Oh iya, tapi ada syarahnya. Ada syarah Safinah. Itu namanya Katsifatu Syuja. Habis itu ngaji apa? Matan Goya wa Takrib. Ada syarahnya. Ada syarahnya. Namanya Fathul Qarib. Fathul Qarib ada syarahnya. Ada. Namanya Syaibejuri fil Fiqhi. Oh, apalagi kitabnya ada di atasnya Fathul Qarib, namanya apa? Fathul Mu'in. Ada lagi syarahnya, ada namanya I'anatut Talibin. Terus di atasnya lagi apa? Ada namanya kitab Fathul Wahhab, Kifayatul Akhyar, sampai kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Ternyata kita jauh ke sono. Makanya kalau kita berdebat dalil, ya Allah. Ada orang nanya ke rumah, dia berdebat sama temannya masalah dalil. Saya bilang, kamu tuh mohon maaf ya, gak usah berdebat dalil. Gak bisa Pak Ustadz, ini dalilnya apa? Kamu kalau belajar mau nyari dalil, harus belajar ilmu yang banyak. Kita mah udah ngikutin ulama aja yang udah tahu dalil-dalilnya mereka mah. Gak bisa Pak Ustadz, kita harus belajar dalil yang banyak. Ya kata dia begitu, ya udah. Sekarang begini, nih dalilnya hadis ini. Tanya lagi, Pak Ustadz, ini hadisnya sahih apa kagak? Jenanya begitu. Saya bilang gini, kamu tahu hadis sahih itu apa? Kagak tahu. Tuh, kamu nanya yang kagakmu kagak sendiri kagak tahu. Saya jelasin sahih apa kagak, saya goro-goro juga kamu kagak bakal tahu. Tuh. Karena kamu nggak tahu hadis sahih itu apa. Jadi bagaimana? Belajar dulu tentang mustalahul hadis, baru belajar nyari dalil. Sekarang kan banyak di media sosial.
Ada satu tesis tentang nasab yang katanya terputus ke Rasul, kan gitu ya. Kalau memang ilmiah, silakan dibicarakan ilmiah. Secara disiplin ilmu civitas akademika. Bukan malah kemana-mana jadi bola liar. Akhirnya apa? Yang kagak pernah ngaji ikut komentar, kan gitu ya. Satu ngatain Habib, satu lagi ngatain Kiai, kan segitu sekarang. Ada media TikTok, ada YouTube, yang ini menghina Nabi, yang ini menghina Kiai, yang ini menghina ulama. Padahal kita nggak tahu apa-apa masalah nasab. Kalau kita nggak paham, nggak usah ngomong, nggak usah rame. Jadi gimana? Puluhan tahun masalah nasab itu biasa-biasa aja. Ya sudah, nggak usah rame. Kalau ada hal tesis begini begitu, selesaikan dengan akademisi, dengan para ahli, bukan orang-orang yang kagak paham malah ikut pada ngomong. Kan rusak jadinya, betul? Jadi rusak. Kemarin lagi katanya masalah Syekh Syarif Hidayatullah bukan ke Rasul tapi kemari, kan begitu ya? Padahal kita mah kagak tahu, tapi pada rame aja. Kalau begitu Wali Songo begini. Ya Allah. Padahal kalau kita tahu sejarah, itu kan kajiannya banyak kitabnya. Ya. Jadi kalau saya pribadi mah nggak mau rame dalam urusan itu. Sudah ada yang ahli urusan nasab. Kita mah nggak usah rame. Gitu aja ya. Kita mengaji aja yang benar, ibadah yang rajin, apalagi udah tua. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berdebat sama berantem. Mendingan mati dalam keadaan zikir dan kita ibadah ya. Amin. Husnul khotimah. Ini rame. Kadang-kadang kita nggak paham aja rame. Ibarat orang buta suruh megang gajah. Semua ngomong. Yang buta satu gajah panjang. Yang dipegang apanya? Belalai. Gajah besar yang dipegang perutnya. Gajah lebar yang dipegang kupingnya. Karena dia cuma tahu sepotong-sepotong. Ini kadang-kadang kita pahamnya salah, kurang paham juga begitu, rame. Diajak pergi ziarah, ditelusuri tuh ziarah. Kemana? Ke Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ini makam Sunan Gunung Jati di Cirebon ini. Padahal makam Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati bukan di Gunung Jati. Tapi makamnya di Gunung Sembung. Nah, itu aja udah salah kita. Silakan tanya di sananya. Lalu di mana Gunung Jati? Gunung Jati itu depannya nyebrang dikit, ada sebuah makam gurunya daripada Syekh Siti Jenar, termasuk gurunya beliau Syekh Syarif Hidayatullah, namanya Syekh Datul Qapti. Tuh. Lalu siapa Syekh Syarif Hidayatullah itu? Kan cerita perjalanan kan panjang, ya. Para wali songo itu ya singkatnya adalah ada yang namanya Syekh Jumadil Kubro. Kemudian Syekh Jumadil Kubro punya murid ya Syekh Hasanuddin ya, yang juga belajar dari Timur Tengah, dia juga ke Cina, kemudian buka pesantren pertama di Jawa Barat di daerah Kerawang Rengas Dengklok, namanya Syekh Kuro. Tahu Syekh Kuro? Syekh Kuro Kerawang. Kuro itu artinya ahli Quran. Syekh Kuro punya seorang murid perempuan. Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini adalah putri seorang bandar daripada pelabuhan di Cirebon, Ki Ageng Tapa. Nyai Subang Larang ini pinter baca Quran. Suaranya merdu, orangnya cantik. Kutilang darah, kurus tinggi langsing dada rata. Waduh. Tapi Muslim. Kedengeranlah ke seorang Prabu yang beragama Buddha, penguasa Jawa Barat, namanya Prabu Siliwangi. Nah, demen Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Pengen dipersunting menjadi seorang istri. Awalnya mah pengen diserang, tapi pas gitu tahu Nyai Subang Larang cantik, berubah. Kamu silakan, kamu kan raja, ambil, tapi harus masuk Islam. Singkat cerita, menikahlah yang namanya Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang.
Dari pernikahan itu melahirkan 3 anak. Nih, nanti nyampenya kemari nih. Ke Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, kemudian Pangeran Jagal Lautan, kemudian Syekh Mansuruddin Cikaduan, kemudian Tirtayasa, nyampe kemari ke Banten semua itu. Ya. Dari pernikahan itu punya 3 orang anak. Siapa anak-anaknya? Udah suruh lain waktu kita akan sambung kembali. Insya Allah ya. Jadi intinya tolong seumuran kita ini kita banyak belajar, mengaji, mengkaji sebagai ilmu pengetahuan. Ada perbedaan bukan diperdebatkan tapi sebagai hasanah intelektual untuk sama-sama sebagai kekayaan bukan untuk perpecahan. Insya itu saja, mudah-mudahan barokah dan manfaatnya. Ada sesi tanya jawab gitu. Ya, silakan. 3 kebanyakan enggak? Takut keburu lapar.